Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Jumat malam Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir dan pengurus Yayasan Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah berbagai macam kesibukan yang kita hadapi dan kita alami, kita masih memiliki waktu untuk melakukan thalabil ilm, memiliki waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan tentu mudah-mudahan keseluruhan apa yang kita lakukan ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, ada satu kriteria kebaikan keimanan seseorang itu, yaitu ketika orang itu semakin memiliki tingkat ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang itu kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu semakin baik keimanannya. Termasuk ketika dia mengalami saat-saat sulit di dalam kehidupannya. Saya suatu ketika pernah menyampaikan bahwa ada waktu-waktu di mana manusia itu akan mengalami sebuah kesulitan yang dia sendiri sudah tidak mampu untuk bagaimana cara memecahkan kesulitan itu. Ada situasi-situasi di mana orang sudah tidak lagi bisa mengendalikan situasi itu. Sudah di luar kemampuannya untuk bisa mengendalikan situasi itu. Saya kira kita sebagai manusia kadang-kadang atau bahkan semua kita pernah mengalami itu. Contoh ketika orang itu menghadapi atau mengalami musibah. Musibah itu adalah sebuah kondisi di mana orang tidak bisa mengendalikan situasinya. Ya, musibah itu adalah kondisi di mana orang itu tidak bisa mengendalikan situasinya karena dia datang di luar perhitungannya. Dan kaum muslimin termasuk kita ini sering mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan situasi-situasi itu. Tapi kita perlu juga harus tahu bahwa ketika itu semuanya datang, sesungguhnya itu adalah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dari pengabdian kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal tadi saya sampaikan, semakin orang itu kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin orang itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan semakin nampak kekuatan dari keimanannya. Jadi ketika orang itu beriman, itu bukan berarti orang itu sudah tidak lagi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, ketika orang itu merasa beriman, berarti kebutuhan dan ketergantungannya kepada Allah itu semakin kuat. Ini bab penting yang perlu kita ketahui, ya, yang terkait dengan akidah dan keyakinan kita. Kalau di dalam rukun iman yang 6 itu kita sudah tahu secara teori, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar.
ya kan, itu adalah basic teoritis dari keimanan kita. Tapi akan ada definisi lapangan tentang keimanan itu. Definisi lapangan tentang keimanan itu adalah ketika kita menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita. Nah, saat itu bagaimana cara menghadapinya? Disitulah sebetulnya definisi dari keimanan yang kita miliki ini. Saat orang itu menghadapi sebuah kegembiraan, ya kan? Saat orang itu menghadapi atau mengalami sebuah keceriaan dalam kehidupannya, apa yang harus dia lakukan? Ya kan? Maka itu adalah definisi keimanan yang dia miliki. Begitu pula ketika orang itu menghadapi sebuah kondisi sulit dalam kehidupannya, apa yang harus dia lakukan? Maka itulah definisi keimanan lapangan yang dia miliki. Banyak di antara kita itu yang sukses dengan basic teori tentang keimanan kita, tapi tidak selalu sukses ketika menghadapi definisi lapangan dari keimanan yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis, yang hadis ini sebetulnya adalah kisah. Ya kan? Kisah. Dan saya kira mungkin sudah banyak yang menebak kira-kira hadis ini seperti apa bunyinya. Tapi poin penting hadis ini sebetulnya adalah bahwa begitu orang itu memiliki ketergantungan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan segan-segan untuk menolongnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, termasuk di dalam hadis ini. Baiklah, kita lihat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan bahwa ada the big six gitu ya, ada 6 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya kan? Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya yang perempuan ini. Kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Abbas, dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Ini adalah 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ini, ada 1 orang perempuan, yaitu Aisyah. Dan dari 6 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, itu ada 1 sahabat dari kalangan Ansor, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu dari kalangan Muhajirin, yaitu Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, dan Abdullah bin Abbas. 5 yang di atas itu dari kalangan Muhajirin. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdullah dari kalangan Ansor. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, yang tidak lain adalah putra Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu adalah khalifah pertama yang bergelar Amirul Mukminin. Ya, itu adalah Umar bin Khattab. Nah, kita lihat di sini sekalian. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Yang sabda Rasulullah ini berupa kisah gitu. Intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Ya. Ada 3 orang, ya, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Jadi ada 3 orang, kira-kira ini orang ini camping begitu ya. Hatta awawul mabita ila gharin fadakhaluhu. Sampai kemudian ketika menjelang malam gitu ya, atau ketika sudah sampai di sebuah gunung di mana di situ ada gua, mereka menginap di gua itu. Ya, mereka menginap di gua itu. Fadakhaluhu, maka kemudian mereka memasukinya. Jadi ketika orang ini kemudian masuk ke dalam gua gitu ya, masih masuk ke dalam gua. Fan hadarat sahratun minal jabal. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ya jatuhlah sebuah batu besar dari gunung itu. Jadi karena gua ini ada di gunung gitu ya. Biasanya kan agak di bawah seperti itu, tiba-tiba jatuhlah batu besar dari atas gunung itu. Fasaddat alaihimul ghar. Maka kemudian batu besar itu menutup pintu gua. Ya, menutup pintu gua.
Jadi menutup pintu gua. Nah, ketika menutup pintu gua itu ini batu besar sehingga mereka tidak akan bisa keluar dari gua itu, gitu ya. Kita juga tidak tahu situasinya bagaimana kondisinya waktu itu. Ya kan? Berarti ini kan jauh dari perkampungan. Apalagi pada masa itu yang jumlah penduduk masih belum banyak dan ini di bukit atau di gunung. Gunung itu ada gua, dia masuk ke gua itu tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas bukit gitu ya dan kemudian menutup pintu gua itu. Jadi menutup lubang gua itu sehingga mereka tidak bisa keluar. Nah, saat mereka kepingin keluar ya, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena batu besar itu menutup pintu gua itu. Faqalu, maka mereka semua berkata ini nilai pelajaran fikih dan akidahnya itu di sini. Ya, mereka mengatakan innahu la yunjikum min hadhis sakhrah. Jadi sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini, ya, illa antada'ullaha bisolihi a'malikum. Kecuali kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan wasilah amal soleh kalian. Ini saya lihat nilai fikih dan akidahnya itu di sini, ya kan, bahwa ya poin pentingnya adalah orang itu bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah atau dengan perantaraan amal soleh yang dia miliki. Gitu ya. Dengan perantaraan amal soleh yang dia miliki. Tentu ini bukan amal soleh yang biasa, tapi amal soleh yang unggulan, di mana amal-amal soleh itu tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, tidak semua orang bisa melakukannya. Karena itu kalau kita lihat ketiganya ini, kemudian masing-masing berdoa dengan amal soleh, di mana amal itu tidaklah amal sembarangan, yang orang lain ya tidak bisa melakukan amal itu, begitu. Nah, sekalian, saya kira di sini pentingnya untuk kita melihat di dalam diri kita masing-masing ini, ya kan? Adakah amal-amal unggulan yang kita miliki sekarang? Karena saya yakin masing-masing orang itu punya kemampuannya sendiri-sendiri untuk bagaimana bisa beramal yang amal itu mungkin orang lain tidak bisa melakukannya. Nah, sehingga wasilah amal soleh di sini, kalau boleh saya menyimpulkan, bukanlah amal soleh biasa, tapi amal soleh yang spesial, istimewa, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, gitu. Nah, di sini katakan innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa antad'ullaha bisolihi a'malikum. Ya, sesungguhnya ya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal-amal soleh kalian. Nah, kita lihat tiga orang ini apa amal solehnya yang spesial yang bisa dia gunakan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa keluar dari gua tersebut. Baik, faqala rajulun, maka salah seorang dari mereka berkata, ya. Jadi faqala rajulun minhum, jadi dari salah seorang mereka berkata, Allahumma, ya Allah, kanali abawani syaikhani kabiron. Ya, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia itu. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku, ya ini kata orang ini, tidak pernah memberikan pelayanan kepada siapapun sebelum kepada kedua orang tua saya. Jadi mereka selalu saya dahulukan, ya, sebelum keluarga saya atau sebelum untuk kepentingan harta benda saya. Gitu. Jadi maksudnya, jadi wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Artinya orang tuanya itu, kedua orang tuanya yang sudah sepuh itu, yang sudah lansia itu benar-benar menjadi fokus pelayanan dari orang ini. Dia tidak melayani yang lain sebelum melayani yang kedua orang tua yang sudah lansia ini.
Fana abi fi talabi syai'in yauman. Suatu ketika aku keluar dari rumah untuk kepentingan tertentu. Jadi untuk suatu keperluan. Jadi suatu hari aku keluar rumah untuk suatu keperluan. Falam urih alaihima hatta nama. Sehingga gara-gara lamanya aku keluar itu, ya, sampai-sampai aku belum sempat melayani mereka, sampai mereka berdua ini tertidur. Jadi mungkin dia keluar kemana begitu ya, dan karena keluarannya ini lama gitu ya, begitu dia balik ke rumah belum sempat dia melayani kedua orang tuanya ini, dan kedua orang tuanya tertidur tuh. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Maka aku kemudian memerah susu. Ini kebiasaannya sehari-hari ya. Aku memerah susu untuk keduanya. Jadi aku memerah susu untuk keduanya. Jadi setiap malam itu seperti itu. Tapi ini beda. Ya, ketika dia datang ketika dia datang dari bepergian itu, ya dia mendapati kedua orang tua sudah tidur, tapi dia tetap memerah susu itu. Fa wajadtuhuma naimaini. Dan aku ternyata telah mendapatinya dalam kondisi tidur pulas. Nah, apa yang dia lakukan dengan susu itu gitu? Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak akan memberikan susu itu kecuali kepada keduanya, meskipun itu untuk keluargaku yang lainnya. Jadi susu itu ya, dia sudah memerah susu tersebut, kemudian susunya itu mau dikasihkan ke orang tuanya, tapi orang tuanya sudah tidur, tapi dia bersikukuh tidak akan memberikan susu ini kepada siapapun, dan akan sampai dia bisa memberikannya kepada kedua orang tuanya. Falabistu wal qadahu ala yadayya. Ya, aku menunggu sementara cawan yang berisi susu itu tetap berada di tanganku. Antadiru istiqadzahuma hatta barakal fajr. Ya, aku menunggu keduanya bangun saat waktu fajar, saat waktu subuh. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Ya, maka ketika keduanya ini bangun, ya, maka aku berikan susu itu. Dan kemudian keduanya meminum susu tersebut. Terus kalian, apa sulitnya di situ gitu kan? Apa sulitnya di situ? Sulitnya adalah yang tidak semua orang bisa melakukannya adalah bahwa pertama dia memerah susu itu untuk kedua orang tuanya. Yang kedua, orang tuanya sudah tidur. Dan dia menunggu bangun. Berarti dia tidak tidur semalaman untuk menunggu kedua orang tuanya dibangun, karena dia tidak menginginkan susu ini diminum oleh siapapun kecuali oleh kedua orang tuanya. Ya kan, kecuali oleh kedua orang tuanya, sampai kemudian ketika orang tuanya bangun menjelang fajar, susu itu kemudian dikasihkan kepada keduanya, dan kemudian kedua orang tuanya ini meminum susu tersebut. Makanya di sini dikatakan falabistu wal qadahu ala yadayya gitu. Jadi setelah memerah susu itu dan mendapati kedua orang tuanya tidur, dia pegang cawan atau gelas yang berisi susu itu sampai orang tuanya itu bangun. Ya, ini ada kata-kata wal qadahu ala yadayya. Susu ini dipegang. Berarti artinya anak ini ya tidak tidur. Maka ketika orang tuanya bangun, kemudian susu itu diberikan kepada keduanya, dan kemudian keduanya meminum susu tersebut. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika batigha wajhika, jika yang aku lakukan itu benar-benar ingin mengharap ridhomu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi minas sakhrah, maka lepaskanlah aku dari kesulitan yang diakibatkan oleh batu besar ini. Nah, ini cara untuk mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu dengan perantaraan amal solih tersebut. Jadi ya Allah, jika yang aku lakukan itu benar-benar ingin mengharap ridhomu, maka lepaskanlah aku dari kesulitan yang disebabkan oleh batu besar ini. Famfarajat syai'an, maka batu itu kemudian bergeser sedikit. Tapi la yastati'unal khuruj, tapi mereka masih belum bisa keluar. Terus kalian,
Apa yang spesial dari yang mereka lakukan ini? Yang spesial adalah birrul walidain. Dan kalau kita lihat baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, positioning birrul walidain itu di bawah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat peringkat kedua, ya, orang itu harus berbuat baik setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada kedua orang tua. Ya kan? Makanya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan urutan perbuatan baik itu pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, baru yang kedua kepada kedua orang tua. Ya, lihat di ayat yang ke berapa itu? 36 dari surat An-Nisa. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Bapak sekalian, birrul walidain yang disampaikan oleh anak ini, yang itu kemudian dijadikan sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan dari kesulitan batu besar, itu adalah teknis yang sangat detail tentang birrul walidain tersebut. Jadi bagaimana si anak ini fokus di dalam melayani orang tuanya, itu sampai dia rela tidak tidur semalaman, dan kemudian susu itu tidak diberikan kepada siapapun karena memang susu itu untuk kedua orang tuanya. Ya, maka di saat orang tua itu tidur, dia tidak membangunkannya. Ya kan? Dia tidak membangunkannya. Kenapa? Karena dia sudah istirahat. Dia menunggu sampai kedua orang tuanya bangun dan kemudian memberikan susu itu kepada kedua orang tuanya tersebut. Dia mengatakan, "Ya Allah, jika yang aku lakukan ini benar-benar ingin mendapatkan ridho, ingin mendapatkan ridhomu, maka selamatkanlah aku, lepaskanlah aku dari kesulitan yang diakibatkan oleh batu besar ini." Fanfarajat, maka ya batu itu pun bergeser sedikit, tapi la yastati'unal khuruj. Mereka masih belum bisa keluar. Ya mungkin rotok geser didik krek gitu ya. Tapi sik durung cukup kanggo metu. Ya belum cukup untuk keluar. Laki-laki sekalian, ya yang ingin mengatakan pada kesempatan ini, lihat bagaimana posisi birrul walidain itu di dalam sebuah amal soleh. Ya, makanya dalam hadis disebut ayul amali afdol. Kalau nggak salah dari Abdullah bin Mas'ud itu, dia bertanya, "Rasul, amal apa yang paling utama?" Ya. Amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Urusan dengan siapa ini? Urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terus thumma'ai. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, itu sebabnya Bapak sekalian, kalau birrul walidain itu menempati posisi yang luar biasa di dalam kebaikan seseorang, maka sebaliknya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ya kan, itu juga akhirnya merupakan sebuah perbuatan keji dan dosa besar. Ya, makanya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan masalah itu, sampai kemudian secara teknis gitu ya disebutkan. Misalnya hadis yang sering kita dengarkan itu ya. Jadi misalnya ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, ya wahai Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali aku harus berbuat baik kepadanya? Gitu. Kata Rasulullah, ibumu. Gitu kan? Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ayahmu. Kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali? Kita lihat di dalam penjelasan hadis itu, ya, 3 kali itu karena ada 3 kesulitan ibu yang tidak dialami oleh bapak. Ya, ada 3 kesulitan ibu yang tidak dialami oleh bapak dan bahkan nggak bisa digantikan oleh siapapun. Pertama adalah kesulitan mengandung. Yang kedua adalah kesulitan melahirkan. Dan yang ketiga adalah kesulitan menyusui.
Yang tiga-tiganya ini nggak bisa digantikan oleh siapapun, dan untuk tiga-tiganya ini sang ibu harus bertaruh nyawa. Sang ibu harus bertaruh nyawa. Ya kan? Apakah itu ketika mengandung, apakah itu ketika melahirkan, apakah itu ketika menyusui. Ya, bahkan kalau kita lihat ada banyak hukum Islam yang terkait dengan ketiganya ini. Bagaimana orang itu ketika mengandung dan kemudian berpuasa misalnya. Ya, apa yang harus dilakukan ketika dia melahirkan misalnya. Sampai ada bab-bab fikih secara khusus yang menceritakan tentang tiga ini. Bagaimanakah fikih seorang perempuan ketika mengandung? Bagaimanakah fikih seorang perempuan ketika melahirkan? Bagaimana fikih seorang perempuan ketika menyusui? Ya kan? Berarti ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan luar biasa yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itulah kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya, pendapat beliau mengatakan seperti itu. Kenapa 3 kali? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu. Karena sang ibu itu mengalami 3 kesulitan yang tidak tergantikan dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, itu Bapak sekalian. Makanya birrul walidain di sini digunakan sebagai sarana untuk menggeser batu itu. Ya Allah, kalau yang aku lakukan terhadap kedua orang tuaku itu ikhlas karenamu, ingin mengharap ridhamu, selamatkanlah aku atau lepaskanlah aku dari kesulitan yang terkait dengan batu besar ini. Fanfarajat, maka batu besar ini pun kemudian bergeser sedikit, tapi masih belum cukup digunakan untuk bisa keluar. Ya, ini artinya. Sekarang yang kedua, waqalal akhir. Ya, kemudian yang kedua mengatakan, yang kedua berdoa ini. Allahumma, ya Allah, kanat li bintu amin. Aku itu punya seorang sepupu. Ya, punya seorang sepupu perempuan. Jadi duwe misanan wedok gitu ya. Saya itu punya, ya Allah, saya itu punya seorang sepupu perempuan. Jadi sepupu berarti dia anaknya paman, gitu kan. Kanat ahabban nasi ilayya. Dan aku sangat mencintainya. Ya. Boleh kan menikah dengan sepupu kan? Dan aku sangat mencintainya. Fa'aradtuha an nafsiha. Ya. Maka aku menginginkannya agar aku bisa diterima. Jadi aku menginginkannya. Jadi ingin sekali dia ini untuk melakukan perbuatan yang haram itu. Famtana'at minni, tapi dia menolak. Jadi dia menolak cintaku, kira-kira seperti itu. Ya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Sampai dalam waktu yang lama. Jadi artinya bertahun-tahun ini saya ditolak cinta saya ini. Faja'atni. Ya. Maka dia datang kepadaku dalam kondisi dia sedang butuh duit, gitu. Dalam kondisi dia sedang butuh uang. Fa'ataituha. Anak sapa iki? Diambil. Coba. Nah. Baik. Saya lanjutkan ya. Fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin. Maka aku kemudian memberinya 120 dinar. Terus sekalian, 120 dinar itu banyak. Kalau kita lihat sekarang ini, mata uang dinar itu ya termasuk mata uang tertinggi di dunia. Ya, lebih tinggi dari dolar Amerika, lebih tinggi dari pound sterling Inggris, lebih tinggi dari euro. Ya, cuma karena memang dinar ini hanya beredar di tempat-tempat tertentu, sehingga mungkin nggak nyampe ke kita gitu. Artinya kalau kita punya dinar di sini mungkin nggak akan bisa kita tukarkan, gitu ya. Jadi 1 dinar Kuwait misalnya, jadi 1 dinar Kuwait itu sama dengan 3 dolar. Kalau 1 dolar 15.000 misalnya, berarti 1 dinar itu 45.000. Dinar itu tinggi, ya. Mata uang dinar itu tinggi. Nah, waktu itu mata uang dinar itu berarti mata uang yang dari emas. Nah, kita lanjutkan di sini. Fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin. Maka karena dia butuh uang,
ya kan? Aku memberinya 120 dinar gitu. Ala antu khalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat dia mau tidur denganku. Nah, gitu. Dengan syarat dia mau tidur denganku. Fafa'alat. Nah, dia sepakat. Hatta idza qadartu 'alaiha. Ya, maka di saat aku akan melakukannya, ya, jadi tidur itu tadi, qalat, dia mengatakan, la uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqih. Aku tidak akan membiarkan kamu, ya, untuk melepaskan cincin itu kecuali sesuai dengan haknya. Ya, maksudnya dia mau melakukan itu tapi syaratnya harus menikah gitu. Ini dengan bahasa kinayah, ya, dengan bahasa kiasan gitu. Aku tidak akan membiarkan kamu melepas cincin itu kecuali sesuai dengan haknya. Fataharrajtu, maka aku jadi takut, ya, minal wuqu'i 'alaiha, untuk melakukan kepadanya itu. Jadi dia akhirnya, ya, dengan perkataannya itu dia jadi ingat bahwa perbuatan itu perbuatan dosa. Karena itu dia tidak jadi. Fansaraftu anha, maka aku segera meninggalkannya. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal dia sangat aku cintai. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, dan aku membiarkan emas yang aku berikan kepadanya itu untuk tetap bersamanya itu. Jadi maksudnya, ya, dia itu punya seorang perempuan, punya seorang sepupu perempuan yang sangat cantik, dia sangat mencintainya, tapi dia menolak cintanya sampai suatu ketika perempuan ini butuh duit gitu, ya, butuh uang, dan kemudian dia ngasih uang itu dengan catatan, dengan syarat dia bisa tidur dengan perempuan ini. Dan di saat dia mau melakukannya, si perempuan itu ngomong, ya kan, saya tidak akan membiarkan kamu melepas cincin itu kecuali sesuai dengan haknya. Maksudnya jangan kamu lakukan itu, ini haram, kira-kira begitu. Nah, ternyata ketika seperti itu dia langsung ingat bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Akhirnya dia meninggalkan perempuan itu dan kemudian membiarkan uang itu atau dinar itu, uang yang dari emas itu tetap di dalam dirinya. Kecepatan apa ini, Ibu sekalian? Kecepatan merespon larangan untuk segera ditinggalkan. Ini tidak gampang, ya kan? Ini seorang pemuda tampan bersama seorang perempuan cantik sudah mau melakukan itu, kemudian yang perempuannya mengatakan, jangan kamu lakukan itu, ini haram. Ya, dan kemudian dia meninggalkan perempuan tersebut. Enggak gampang ini, ya kan? Jadi kesempatan yang sudah luar biasa seperti itu, apalagi dia juga punya jasa kepada perempuan itu, ya. Tapi dia kemudian meninggalkan perempuan ini dan tidak melakukan perbuatan yang haram tersebut. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, jika aku melakukan itu karena mengharap ridhamu, fafruj anna ma nahnu fihi, ya, maka lepaskanlah aku dari kesulitan ini. Maksudnya kesulitan menghadapi batu besar yang tidak mau bergeser itu. Fan farajatis sokhroh, maka batu besar itu kemudian bergeser sedikit lagi, ya. Ghairu annahum la yastati'unal khuruja minha, ya, namun mereka masih belum bisa keluar. Artinya batu besar yang sudah bergeser untuk kedua kalinya itu belum cukup bagi mereka bertiga ini untuk digunakan keluar. Nah, Ibu sekalian, kalau yang pertama tadi adalah birrul walidain, maka yang kedua ini adalah menghadapi dosa besar yang bernama zina. Kalau keduanya ini barangkali adalah yang sudah tua misalnya, yang mungkin syahwatnya ke arah itu sudah sangat menurun, mungkin seperti kita yang sudah 50 tahun, 60 tahun ke atas ini, itu biasa. Ini anak yang masih muda, laki-lakinya juga masih muda, perempuannya juga masih muda, kesempatan ada, tidak ada yang tahu, tapi kemudian perempuan ini mengingatkan, jangan kamu lakukan ini haram. Dan kemudian sang laki-laki itu, ya kan, mau menuruti peringatan sang perempuan itu, dia tidak jadi melakukannya dan segera meninggalkan perempuan tersebut. Ini tidak gampang.
Ya kan, ini tidak gampang. Jadi bagaimana menghindari perbuatan seperti itu? Di saat perbuatan itu ketika dilakukannya, itu dia punya kesempatan dan ruang yang sangat leluasa. Ya, yang sangat leluasa. Bapak sekalian, bayangkanlah, ya naudzubillah, mudah-mudahan kita enggak terjadi. Bayangkanlah ketika ada peluang kita untuk berbuat dosa dan maksiat, yang waktu itu orang tidak ada yang melihatnya dan seterusnya, kemudian bisa menghindari kemaksiatan itu bukan persoalan mudah. Apalagi ini terkait dengan bab hubungan lawan jenis. Makanya di dalam Al-Quran itu sekalian, sebelum orang itu sampai kepada sebuah perangkap yang bernama perzinaan, ya kan, hal-hal yang akan mengantarkan orang itu kepada zina itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya di ayat yang ke-72 misalnya dari surat Al-Isra, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Lihat di situ, yang dimaksud dengan jangan kalian mendekati zina adalah jangan sekali-kali kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kalian kepada perzinaan. Karena orang berzina itu tidak ujuk-ujuk langsung melakukan itu. Ya, ada pendahuluan-pendahuluan yang kemudian menjadikannya melakukan perbuatan yang sangat keji itu. Mungkin pertama memandang dulu, mungkin kedua dan seterusnya sampai kemudian berada di dalam sebuah perbuatan yang sangat tercela itu. Nah, ini anak sudah istilahnya sudah finalisasi. Sudah mau melakukan itu dan tidak ada yang melihatnya. Dia pun punya jasa kepada perempuan itu. Yang artinya perempuan ini kan nggak berhak mengingatkan. Dia yang minta kok. Dia minta duit dan kemudian dia bisa, istilahnya saya telah membeli anak ini, kan begitu kan. Tapi kemudian dia ketika diingatkan perempuan ini, fataharrajtu, saya takut. Maksudnya takut melakukan perbuatan itu. Ya. Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Aku takut melakukan perbuatan itu, fansaraftu anha, maka kemudian aku pergi meninggalkan perempuan ini. Sekalian, kalau kita lihat ya, sekarang ini bab-bab yang terkait dengan persoalan perzinaan ya, itu sudah luar biasa banyak. Dengan berbagai macam ya, sekarang ini sudah sangat-sangat dihaluskan, apakah itu yang namanya pelecehan seksual, apakah itu yang namanya perbuatan mesum dan seterusnya ya. Hari ini ada berita yang sungguh tidak layak untuk kita dengar, bagaimana ada seorang oknum guru laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan itu ya selepas pulang sekolah. Artinya ketika anak-anak pada pulang ya, kemudian si keduanya ini masih di situ dan melakukan perbuatan itu, ketahuan sama muridnya. Muridnya ini lapor kepada orang tuanya dan orang tuanya kemudian melaporkan ke dinas pendidikan. Ya, itu bisa terjadi, bayangkan. Nah ini, ya kan, sudah melakukan perbuatan seperti ini, sudah di depan mata, perempuan sudah di hadapannya, tinggal mengeksekusi, perempuannya mengatakan, jangan kamu lakukan itu, ini dosa, kira-kira begitu. Dan dia kaget, tersentak dengan kata-kata perempuan ini, dan kemudian dia tidak melakukan itu dan meninggalkan perempuan tersebut. Allahumma, ya Allah, jika aku ya meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu yang sudah di depan mata itu karena ingin mengharap ridhomu, maka ya lepaskanlah aku dari kesulitan yang terkait dengan batu besar ini. Maka batu itu kemudian bergeser sedikit. Ghairu annahum la yastati'unal khuruja minha. Ya, akan tetapi mereka masih belum bisa keluar. Ya, jadi mereka masih belum bisa keluar. Nah, sekalian, kalau yang pertama kali tadi adalah birrul walidain, maka yang kedua ini adalah menghadapi dosa besar yang bernama zina. Tapi sang laki-laki ini yang terperangkap di dalam goa ini bersama dua temannya
bisa menghindari perbuatan itu di saat perbuatan itu sudah hampir mau dilakukan. Ya. Andai kapan gak sida nglakoni soal konangan wong akeh, ya kan? Nah, itu kan beda nilai keimanannya itu. Coba gak konangan wong. Ya kan? Sampai kemudian naudzubillah digerebek misalnya, ya pantaslah dia nggak jadi melakukannya. Kenapa? Ya digerebek orang. Ini tidak. Ini nggak ada yang gerebek, nggak ada yang apa. Cuma perempuannya mengatakan jangan kamu lakukan ini. Ini dosa. Kira-kira begitu. Ini dosa ini. Dan kemudian dia berhasil menguasai dirinya, tidak melakukan perbuatan dosa itu, meninggalkan perempuan tadi, padahal dia sangat cinta kepada perempuan itu dan dia telah memberinya 120 dinar. Nah, sekalian, amal inilah yang dia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa melepaskan dia bersama dua temannya dari kesulitan yang terkait dengan batu besar tersebut. Memang fanfarajatis sokhra, memang batu besar itu bisa bergeser, tapi belum cukup untuk digunakan keluar dari tiga orang tersebut itu. Nah ini sekalian. Yang kedua, ini artinya ini. Sekarang yang ketiga ini, ya. Wa qala tsalits. Dan yang ketiga berdoa. Allahumma inni stajartu ujara'a fa'aitutum ajrahum. Ya Allah ya Tuhanku, aku memperkerjakan banyak orang. Ya kira-kira dia punya perusahaan, kira-kira seperti itu. Fa'ataituhum ajrahum. Maka aku memberikan mereka gaji. Jadi istilahnya karyawan yang dia miliki ini dikasih gaji semuanya. Gitu ya. Jadi ya Allah ya Tuhanku, aku pernah mempekerjakan banyak orang, banyak pekerja. Fa'ataituhum ajrahum. Maka aku memberikan gaji kepada mereka semuanya. Ghairu rajulin wahid, kecuali satu orang. Tarokalladzi lahu wa dhahaba. Ya. Ternyata sebelum gaji itu dibagikan, dia sudah pergi. Gitu. Jadi sebelum gaji itu dibagikan, sebelum upah itu dibagikan, dia pergi gitu. Dan mungkin situasinya nggak seperti sekarang yang sudah ada handphone, ada WhatsApp dan alat-alat komunikasi yang lain. Dia pergi entah kemana gitu. Jadi ghairu ya tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Jadi dia meninggalkan upahnya itu dan kemudian pergi. Fasamartu ajrahu, maka kemudian aku kembangkan gajinya ini. Aku investasikan gajinya ini. Hatta kathurat minhul amwal, sampai kemudian bisa berkembang banyak. Jadi gaji yang dia tinggalkan ini kemudian dikembangkan oleh juragannya ini, ya kan? Sampai kemudian menjadi banyak gitu. Faja'ani ba'dahin. Nah, suatu ketika dia datang si pekerja ini gitu. Faqala, ya, dia mengatakan ya Abdullah, wahai Abdullah, maksudnya kepada juragannya ini, addi ilayya ajri. Mana gajiku? Nah, kira-kira begitu. Jadi sudah tidak lama ini nggak datang ini, akhirnya dia datang menagih gajinya gitu. Mana gajiku yang dulu yang belum saya ambil? Fakultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya, kullu ma tara min ajrika. Yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari gajimu semuanya. Minal ibili, ada onta, wal bakori, ada sapi, wal ghanami, ada kambing, warraqiqi dan budak belian waktu itu gitu ya. Jadi dikembangkan gajinya ini oleh juragannya sampai kemudian bisa dipakai membeli onta, membeli sapi, membeli kambing, membeli budak dan seterusnya seperti itu. Faqala ya Abdullah la tasta'zi bi gitu. Wahai Abdullah, kamu jangan bercanda gitu kan. Jadi dia ketika diberitahu yang kamu lihat ini adalah gajimu dulu yang sudah aku kembangkan. Ada unta, ada kambing, ada sapi dan seterusnya itu. Nah, dia merasa si juragannya ini bercanda. Dia mengatakan, ya Abdullah, la tasta'zi bi. Kamu jangan bercanda. Gitu. Ojo guyon. Nah, kira-kira begitulah. Gajiku sakmono kok sadi sakmene kae, kira-kira seperti itu. Fakultu inilah astahzi'u bika.
Aku katakan, juraganya ini mengatakan, aku katakan, ini la astahzi'u bika. Aku tidak bercanda. Fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Maka dia mengambil semuanya itu, ya kan? Dari kambing segala macam diambil semuanya, falam yatruk minhu syai'an, dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Artinya sang juragan yang mengembangkan gaji itu sampai menjadi banyak, ya, sampai menjadi banyak itu, ya, itu tidak mengambil bagian sedikit pun. Ibarat orang saham begitu, nggak mengambil sedikit pun dari saham dia di dalam mengembangkan gaji tersebut. Allahumma, ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika batigha wajhika fafruj anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika aku melakukannya itu karena ingin mengharap ridhomu, maka lepaskanlah aku dari kesulitan ini. Nah, sekalian kalau dia mau kan, ya enggak gitu dong, masa diambil semuanya, kan saya merawat ini itu dan seterusnya gitu kan. Tapi dia tidak, dia kasihkan semuanya kepada yang meminta tersebut, ya. Maka dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukannya itu karena ingin mengharap ridhomu, maka selamatkanlah aku dari kesulitan ini. Fanfarajatis sakhra fakharaju yamshun. Maka batu itu kemudian bergeser sempurna sampai akhirnya mereka bisa keluar. Nah, sekalian, apa yang ketiga ini? Yang ketiga ini adalah hubungan bisnis. Jadi kalau kita lihat, hubungan bisnis itu adalah pekerjaan mulia yang manakala itu dilakukan dengan sangat-sangat baik, maka ini adalah perbuatan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk memohon kepada Allah atas kesulitan. Ya Allah, aku melakukan bisnis ini dengan begini dan seterusnya, dan aku tidak melakukannya kecuali mengharap ridhomu. Maka lepaskanlah aku dari batu ini. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilepaskan dari batu, ya, besar itu yang membuntu pintu gua tersebut. Dengan apa? Dengan sebuah perbuatan yang orang lain, ya, akan sulit bisa melakukannya seperti ini. Dia kembangkan gaji karyawannya sampai kemudian menjadi besar. Begitu karyawannya datang, dia kasihkan itu semuanya dan dia tidak meminta sepeser pun. Enggak gampang kan itu? Justru yang terjadi yang banyak adalah naudzubillah min dzalik, malah dia tidak membayar gaji karyawannya sebagaimana mestinya. Itu yang banyak. Ya, itu yang banyak. Ini tidak. Ya, dia bahkan memberikan semuanya tanpa dia minta sepeser pun. Dia ingat mungkin itulah perbuatan baik yang dia lakukan yang memungkinkan bisa dijadikan sebagai sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan dari batu tersebut gitu. Nah, sekalian, dari tiga hal tadi kalau kita lihat, ya kan, maka ada satu poin penting yang saya kira ini menyangkut bab akidah dan fikih kita, yaitu bahwa di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon sesuatu yang sulit yang bisa dilepaskan dari kesulitan itu adalah mengungkapkan amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Barangkali amal-amal soleh yang dia lakukan itu bisa dijadikan sarana bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita keluar dari kesulitan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari ketiganya ini, tiga ini adalah amal-amal spesial yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira kita ini punya amal unggulan apa yang bisa kita gunakan untuk memohon kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari kesulitan? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Apa yang kita lakukan dan orang lain tidak melakukannya? Ya. Itulah sehingga kenapa ada fastabiqul khairat itu di situ. Ya kan? Karena begitu orang melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya, itulah keunggulan dia. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kadang-kadang seringkali kita ini
ingin memilih yang standar, yang rata-rata orang melakukannya, atau bahkan rata-rata di bawah orang melakukannya. Ya kan? Akhirnya nyari yang enak kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, mosok aku atinya iku kan anak kiai, gak mungkin lah aku iso kaya iku gitu ya. Gak mungkin lah saya kayak itu. Nah, ternyata kalau kita lihat dari 3 hal itu, ya kan? Dari 3 hal yang dia gunakan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan dari kesulitan itu adalah hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Ya, birrul walidain misalnya. Menghindarkan diri dari dosa besar yang bernama perzinahan. Hubungan bisnis, ya kan? Ini kan hari-hari kita lakukan. Artinya ada jalan yang bisa kita gunakan untuk masuk surga, di mana jalan itu adalah hari-hari ini kita lakukan. Sehingga jangan membayangkan orang itu ketika birrul walidain itu hanya sebagai sebuah kewajiban anak kepada orang tuanya. Bukan. Itu adalah jalan bagi dia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan ketika ada seorang juragan yang kemudian berbuat baik kepada karyawannya, itu hanya sekedar untuk menata komunikasi bisnis dengan dia. Bukan. Bukan hanya itu. Tapi ini adalah sebuah jalan di mana Allah akan memberikan keridhaan kepadanya kalau itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, ini atau hadis yang agak panjang ini ya, yang semuanya berisi kisah ini, sebetulnya ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Apa itu? Daripada kita ini mencari-cari ya, apa yang menjadi kelemahan orang dari amal perbuatannya, ya kan? Mending kita mencari-cari kira-kira apa amal unggulan yang bisa kita lakukan, yang orang lain tidak bisa melakukannya, dan itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban dan kesulitan kita karena kita memiliki amal-amal itu. Sehingga kita berdoa itu, ya kan, sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sebuah bahan yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ya, jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam posisi kita bergelimang dosa. Dalam posisi kita bergelimang maksiat. Ya kan? Kan rata-rata banyak yang seperti itu. Kita baru merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami kesulitan setelah kita melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Saya pernah menjelaskan suatu ketika bagaimana ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baju yang dia pakai haram, makanan yang dia makan makanan yang haram, dan seterusnya. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Jadi artinya orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan dari berbagai macam kesulitan, salah satunya adalah dia punya amal-amal unggulan yang orang tidak melakukannya, orang tidak bisa melakukannya, dan dia bisa melakukannya itu pun dengan kondisi yang sangat-sangat sulit dia bisa melakukannya karena itu adalah perbuatan yang spesial. Kalau kita yang ketiga ini, kenapa spesial? Sekarang ini tidak ada orang yang istilahnya makan siang gratis, itu tidak ada. Ya, saya mengembangkan harta ini, berarti saya juga berhak untuk mendapatkan harta ini. Padahal dia mengembangkan harta itu kan bukan atas permintaan orang yang digaji tadi. Orang yang digaji tadi ya dia akan menerima gajinya. Tapi daripada uang ini nganggur, kemudian dia kembangkan, si juragan ini mengembangkan uang itu, begitu jadi banyak, si karyawannya datang meminta itu dikasihkan semuanya. Dan dia tidak mengambil sedikit pun. Itu bukan pekerjaan mudah. Ya, itu bukan pekerjaan mudah. Nah, Bapak sekalian, di hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, kita akan menghadapi situasi-situasi itu. Situasi-situasi sulit yang kita tidak bisa mengendalikannya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang bagi kita yang seluas-luasnya untuk memohon kemudahan kepadanya dengan menggunakan amal soleh yang kita miliki. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.